Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Bapak Eko Ardianto pada mata pelajaran Sistem Basis Data. Materi hari ini adalah mengenal MySQL, Relationship, dan ERD. MySQL adalah Relational Database Management System atau RDBMS yang digunakan untuk mengolah data terstruktur. MySQL merupakan salah satu database yang paling banyak digunakan saat ini. Database merupakan elemen penting dalam aplikasi karena mampu menyimpan data. Data yang tersimpan dapat digunakan kembali untuk berbagai kepentingan seperti ditampilkan, diagregasi, diolah, dan sebagainya. MySQL mampu menyimpan banyak database. Setiap database tersusun oleh tabel dan setiap tabel terdiri dari kolom atau file dan baris data atau row. Ini adalah tampilan sebuah sistem basis data. Jadi nanti di dalam basis data itu ada database itu sendiri, yang di dalam database itu nanti akan berisi tabel. Nah, yang di bawah itu adalah contoh dari tabel. Di situ ada tabel mahasiswa. Kolom pertama ada NIM, kolom kedua ada nama, kolom ketiga ada alamat. Nah, kolom-kolom itu biasa kita sebut sebagai file. Jadi ada file NIM, file nama, dan file alamat. Kemudian untuk barisnya kita sebut sebagai row atau record. Di situ ada dua baris, berarti ada dua record. Jadi field dan record. Pengertian relational database. Seperti dari kata aslinya, kita dapat memahami pengertian relational database adalah database dengan tabel-tabel yang saling berhubungan satu dengan yang lain. Secara praktis, kita dapat memahami bahwa antar satu tabel memiliki kaitan dengan tabel yang lain. Sebagai contoh, pertama-tama kita memiliki tabel pelanggan. Pada tabel pelanggan ini akan menyimpan data seperti nama pelanggan, alamat, nomor telepon, email, dan lain-lain. Kemudian untuk memudahkan identifikasi pelanggan, kita memiliki field no pelanggan, di mana setiap pelanggan memiliki no pelanggan sendiri-sendiri yang berbeda dengan pelanggan-pelanggan lain. Pada saat ada pelanggan melakukan pesanan penjualan, maka kita akan memasukkan pesanan penjualan misalnya pada tabel sales order. Pada tabel sales order ini tentu harus menunjuk ke suatu pelanggan. Untuk kepentingan inilah, maka pada tabel sales order akan memiliki field no pelanggan. No pelanggan inilah yang menghubungkan atau merelasikan antara tabel sales order dan tabel pelanggan. Secara terstruktur, dalam sebuah relational database ini terdapat tabel-tabel seperti kita memahami tabel dalam spreadsheet. Spreadsheet itu misalnya Excel. Maka ada kolom dan baris, kita memahami kolom-kolom sebagai field, kemudian baris-baris adalah data dari setiap record. Secara praktis, para software developer menggunakan MySQL, MariaDB, ataupun PostgreSQL dalam mengembangkan aplikasinya. Ketiga relational database ini merupakan relational database yang paling banyak digunakan karena bebas di-download dan digunakan tanpa harus membayar lisensi. Untuk melakukan manajemen terhadap relational database ini, kita dapat menggunakan bahasa SQL yang merupakan kependekan dari Structure Query Language. Baik, di dalam layar terlihat ada dua buah tabel. Kedua buah tabel ini berada pada satu database yang sama. Jadi satu database bisa berisi dua atau lebih tabel. Baik, kita lihat tabel yang pertama adalah tabel branch. Tabel branch. Kemudian yang kedua, tabel staff. Di dalam tabel branch terdapat atribut atau field berupa branch no, street, city, postcode. Ini nanti akan menjadi atribut. Kemudian di kolom pertama atau di field pertama ini ada branch no yang isinya akan menjadi relation. Relation itu adalah sesuatu yang digunakan untuk identitas yang digunakan untuk menghubungkan satu tabel dengan tabel yang lain.
Jadi branch no digunakan untuk menghubungkan satu tabel dengan tabel yang lain, namanya relation. Kemudian berikutnya di dalam tabel staff, di sini juga ada atribut di dalam field staff no, name, in-name, position, sex, DOB, salary, branch dan branch no. Baik. Oke, kemudian di sini ada staff no. Staff no ini kode unik yang nanti bisa kita gunakan sebagai relation. Baik, relation itu fungsinya apa? Relation itu fungsinya untuk menghubungkan satu tabel dengan tabel yang lain. Contohnya dalam hal ini kita mengambil contoh ada relation dari kolom branch no ini yang akan kemudian dihubungkan pada tabel staff. Di sini menjadi kolom terakhir ini branch no. Ini sama. Untuk tabel pertama, maka relation ini akan menjadi primary key. Kemudian di tabel kedua akan menjadi foreign key. Jadi ada primary key sebagai kunci primer pada kolom pertama, kemudian ada foreign key atau kunci kedua pada kolom kedua. Jadi kalau di kolom pertama namanya primary key, kalau di kolom kedua namanya foreign key. Entity Relationship Diagram. ERD adalah model atau rancangan untuk membuat database supaya lebih mudah dalam menggambarkan data yang memiliki hubungan atau relasi dalam bentuk sebuah desain. Dengan adanya ERD diagram, maka sistem database yang terbentuk dapat digambarkan dengan lebih terstruktur dan terlihat lebih rapi. Ini adalah contoh dari ERD. Di sini kita akan melihat ada sebuah hubungan. Di sini ada yang kotak ini. Ini adalah tabel. Kemudian ini alur, ini tabel lagi, ini alur, ini tabel. Jadi di dalam tabel mahasiswa, kita akan melihat di sini ada field. Ada nomor mahasiswa, ada nama mahasiswa, ada alamat mahasiswa. Kemudian di sini nama mahasiswa bisa dipecah lagi menjadi nama depan, nama tengah, dan nama belakang. Ini tabel mahasiswa. Kemudian ada tiga field yaitu field nomor mahasiswa atau kolom nomor mahasiswa, kolom nama mahasiswa atau kolom mahasiswa, alamat mahasiswa. Kemudian untuk nama ini bisa dipecah lagi. Kemudian di sini ada KAP. Ini di sini juga ada nomor mahasiswa, nama mahasiswa, dan alamat mahasiswa. Kemudian kita lanjut ke tabel buku. Di dalam tabel buku ini ada nomor buku, ada judul buku, ada pengarang, ada penerbit, ada tahun, yang semuanya ini adalah kolom yang ada pada tabel buku. Sebuah ERD dapat digambarkan seperti bentuk berikut ini. Kita lihat bahwa yang kotak ini adalah tabel. Ini ada tabel, berarti ada tabel mahasiswa, ada tabel KAP, ada tabel buku. Kita lihat dulu tabel mahasiswa. Oh ya, ini semua tiga tabel ini berada pada satu database yang sama. Kita lanjut. Dalam tabel mahasiswa terdapat tiga kolom, yaitu kolom nomor mahasiswa, kolom nama mahasiswa, dan kolom alamat mahasiswa. Yang mana nanti kolom nama mahasiswa masih bisa kita pecah sebagai nama depan, nama tengah, dan nama belakang. Tabel kedua, di sini ada tabel KAP. Di sini terdapat tiga kolom atau tiga field, nomor mahasiswa, nama mahasiswa, dan alamat mahasiswa. Kemudian yang ketiga di sini ada tabel buku.
Tabel buku berisi nomor buku, judul buku, pengarang, penerbit, dan tahun. Ini di sini ada kolom-kolomnya. Jadi ini adalah tampilan dari ERD. Dengan cara menggambarkan bentuk seperti ERD ini, kita bisa memahami hubungan-hubungan antar tabel. Jenis-jenis model data. Untuk menyusun sistem database yang tepat, maka kita harus menentukan terlebih dahulu mengenai jenis model data yang akan digunakan. Yang mana hal tersebut akan sangat berpengaruh nantinya pada pengembangan aplikasi sesuai dengan kebutuhan proyek bisnis. Model ER konseptual sangat berguna untuk mendokumentasikan segala bentuk arsitektur data pada sebuah organisasi. Model ini dapat digunakan untuk satu atau lebih jenis model data logis. Tujuan dari pengembangannya adalah untuk membangun struktur metadata untuk data master entitas dan set ER model logis. Data logis. Jenis yang pertama adalah model data logis, di mana untuk proses pembuatannya tidak membutuhkan model data konseptual. Komponen data dalam model data logis antara lain entitas data master, operasional, dan transaksional yang telah terdefinisi sebelumnya. Model ini juga dapat dikembangkan secara independen mulai dari yang lebih spesifik hingga sistem manajemen basis data yang dapat diimplementasikan secara langsung. Data fisik. Model data fisik memungkinkan untuk dikembangkan dari model data logis. Model ini yang digunakan sebagai database model data fisik dipakai dalam menentukan metadata struktural dalam sistem manajemen database sebagai objek penyimpanan data yang bersifat relasional. Contohnya, tabel, indeks, dan trigger pada database. Komponen yang dipakai. ERD biasanya erat kaitannya dengan data flow diagram atau DFD. Untuk menampilkan sebuah data store, tujuannya adalah untuk memvisualisasikan bagaimana proses data dapat saling terhubung dan dapat mengkonstruksi data relasional. Berikut ini kami akan memberikan beberapa penjelasan mengenai istilah dan komponen apa saja yang berada pada ERD. Satu entitas. Entitas merupakan kumpulan objek yang dapat teridentifikasi secara unik. Di dalam ERD, entitas dilambangkan dengan bentuk persegi panjang. Kemudian, entitas lemah akan digambarkan dengan bentuk persegi panjang kecil di dalam persegi panjang yang besar. Untuk entitas lemah digunakan untuk melambangkan entitas yang memiliki hubungan dengan entitas lain atau tidak unik. Jadi kalau entitas itu unik, kalau entitas lemah tidak unik. Atribut. Untuk setiap entitas sendiri mempunyai atribut yang berfungsi untuk mendeskripsikan karakteristik dari entitas tersebut. Untuk penggunaan atribut kunci atau key adalah pembeda dari entitas dan atribut yang mana diwakili dengan simbol elips. Atribut merupakan beberapa jenis atribut berikut merupakan beberapa jenis atribut yang sering digunakan. Satu, atribut kunci merupakan atribut yang digunakan untuk menentukan data yang bersifat unik. Pada umumnya, data terdiri dari atribut key berbentuk angka, contohnya NIM, nomor KTP, SIM, NPWP, dan lain sebagainya. Atribut simpel yaitu atribut yang tidak dapat dipecah lagi atau atomik dan bernilai tunggal. Contohnya adalah alamat rumah, kantor, nama penerbit, tahun terbit, jurnal, dan lain-lain. Atribut multinilai merupakan atribut yang memiliki sekelompok nilai untuk setiap entitasnya. Contoh dari atribut multivalue adalah kumpulan nama pengarang dalam sebuah novel. Atribut gabungan, yaitu atribut yang berasal dari susunan atribut yang lebih kecil di dalam artian tertentu. Contohnya adalah data terkait nama lengkap yang terdiri dari nama depan, tengah, dan belakang. Atribut derivatif merupakan atribut yang berasal dari atribut lain dan tidak bersifat wajib untuk ditulis pada ERD. Contohnya adalah usia, selisih waktu, kelas, dan lain sebagainya. Relasi. Relasi adalah sebuah hubungan antara beberapa jenis entitas yang berasal dari Relasi adalah sebuah hubungan antara Relasi adalah sebuah hubungan antara beberapa jenis entitas yang berasal dari himpunan entitas yang berbeda.
Bentuk relasi ini akan dilambangkan dengan bentuk belah ketupat. Terdapat 3 jenis relasi yang digunakan dalam ERD. Di antaranya adalah sebagai berikut. One to one. Satu, one to one yang berarti setiap entitas hanya boleh memiliki relasi dengan satu entitas yang lain. Contohnya adalah data mahasiswa dengan data NIM. One to many merupakan hubungan antara satu entitas dengan beberapa entitas dan begitu pula sebaliknya. Contoh implementasinya adalah data terkait guru dengan siswa sekolah dasar. Kemudian yang terakhir many to many merupakan hubungan antara beberapa entitas yang memiliki lebih dari satu relasi. Contohnya adalah siswa SMP dengan data terkait ekstrakurikuler yang tersedia. Garis berfungsi untuk menghubungkan antar atribut sebagai bentuk hubungan entitas yang model dari diagram R itu sendiri. Cara membuat ERD. Materi yang berikutnya akan menjelaskan mengenai cara membuat ERD yang tepat untuk menunjang kebutuhan dalam perancangan sistem basis data yang terstruktur. Identitas entitas. Langkah pertama yang harus Anda lakukan adalah mengidentifikasi semua jenis entitas yang akan Anda gunakan. Anda dapat memulai dengan menggambar persegi panjang yang di dalamnya terdapat deskripsi singkat terkait nama entitas tersebut. 2. Deskripsikan relasi entitas. Selanjutnya, Anda dapat mulai mengidentifikasi beberapa entitas yang memiliki relasi yang sama dihubungkan dengan menggunakan garis. Lakukan langkah tersebut sesuai dengan kebutuhan database proyek yang akan dikembangkan. Anda dapat menambahkan simbol berbentuk diamond untuk mendeskripsikan hubungan tersebut. Menambahkan atribut. Berikutnya, Anda dapat menambahkan beberapa atribut yang sudah Anda pelajari pada materi sebelumnya. Pastikan juga untuk membuat atribut key pada setiap entitas dengan menggambarkan dalam bentuk oval. Melengkapi diagram. Dan langkah yang terakhir adalah dengan melengkapi diagram R tersebut sesuai dengan kebutuhan sistem yang akan Anda buat. Teliti kembali untuk setiap komponen jika ada simbol yang salah atau komponen tersebut yang tertukar. Anda juga dapat menggunakan warna yang lebih terang untuk menandai setiap atribut yang dianggap penting. Tool untuk membuat ERD. Saat ini terdapat banyak sekali cara untuk membuat diagram ERD secara cepat. Cukup dengan menghubungkan perangkat komputer Anda dengan jaringan internet. Anda dapat membuat ERD dengan mengakses aplikasi berbasis web yang berupa tool online. Misalnya yang nomor 1 draw.io, kemudian yang kedua dbdiagram.io, kemudian yang nomor 3 Lucidchart, yang keempat QuickDBD, yang kelima SQLDBM. Kesimpulan, ERD adalah bentuk model untuk menyusun kerangka database untuk mempermudah dan memberikan gambaran terkait relasi dalam bentuk sebuah desain. Untuk membuat sebuah diagram ER yang baik, Anda dapat mencoba dengan menentukan entitas dan atribut yang diperlukan terkait proyek Anda. Gunakan tool online untuk mengembangkan ERD secara lebih cepat dan tersistem. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.